Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hawida Zafir dari kelas 1247. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya sudah membuat mind mapping atau peta konsep tentang bab 5 ini. Dan ini fotonya. Nah, itu adalah mind mapping yang sudah saya bikin. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu masa akhir Orde Baru. Pada masa akhir Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik dan otoriter. Artinya, kekuasaan terpusat pada pemerintahan pusat dan presiden memegang wewenang yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lemah dan membuka peluang terjadinya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang pemerintahan. Keruntuhan Orde Baru dipicu oleh krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 yang membuat nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok naik, lalu banyak perusahaan gulung tikar sehingga terjadi PHK besar-besaran. Situasi ini menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Nah, puncaknya ini terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat menuntut perubahan sistem pemerintahan. Nah, dari kondisi ini lahirlah tuntutan reformasi, yaitu pemberantasan KKN, penegakan HAM, kebebasan pers, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, serta supremasi hukum. Tuntutan inilah yang menjadi dasar dimulainya masa reformasi. Yang kedua yaitu perkembangan politik dan ekonomi. Nah, pada masa reformasi, sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar. Politik Indonesia bergerak menuju demokratisasi, ditandai dengan diterapkannya sistem multipartai, pelaksanaan pemilu secara langsung, serta adanya pembatasan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti pada masa Orde Baru. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pada masa ini pemerintah mulai membuka ruang demokrasi dengan menyelenggarakan pemilu 1999 yang lebih jujur dan adil. Pemerintahan juga mengesahkan undang-undang pers yang menjamin kebebasan pers. Selain itu, dilakukan referendum Timur Timur dan mulai dilakukan upaya pemulihan ekonomi pasca krisis. Nah, yang kedua yaitu ada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Nah, pada era ini pemerintah menegaskan supremasi sipil dengan menghapus dui fungsi ABRI serta memberi kebebasan berpendapat kepada masyarakat. Hubungan antara sipil dan militer mulai diperbaiki. Namun, kondisi politik ini kurang stabil karena sering terjadi konflik antara lembaga negara. Yang ketiga yaitu ada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, kondisi politik mulai lebih stabil. Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan memperbaiki hubungan luar negeri. Salah satu langkah penting adalah pembentukan KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi. Nah, yang terakhir yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era ini, demokrasi semakin berkembang dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan pemerintah menjalankan berbagai program pro rakyat seperti BLT, BOS, dan Jamkesmas. Peran Indonesia dalam hubungan internasional juga semakin kuat. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi masa reformasi. Nah, secara umum sistem ekonomi pada masa reformasi bersifat terbuka, yang dimana dengan meningkatnya peran swasta dan UMKM, investasi asing juga mulai bertambah. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan sosial dan korupsi. Yang ketiga yaitu perkembangan iptek di Indonesia. Pada masa reformasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat pesat. Teknologi informasi
informasi berkembang melalui internet dan media sosial yang memudahkan komunikasi dan akses informasi. Pemerintah juga mulai menerapkan e-government untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan ekonomi. Muncul juga sistem berbasis digital seperti pembelajaran daring, e-commerce, dan fintech yang mendukung ekonomi digital. Nah, sebagai kesimpulan yaitu masa reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan perkembangan iptek di Indonesia. Reformasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan transparan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.